Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Amalia dengan nomor induk mahasiswa 120202128, kelas PAI 4D. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1 yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Anda Ida Rusyidah MAG dan Bapak Yudi Irfan Daniel H. SOS MAG. Baiklah, langsung saja judul materi yang akan saya sampaikan mengenai inovasi media teknologi pendidikan. Jadi, pembahasan yang akan disampaikan yaitu yang pertama ada pengertian inovasi, yang kedua ada media teknologi pendidikan, yang ketiga urgensi media teknologi dalam pendidikan, yang keempat contoh inovasi media teknologi pendidikan, yang kelima dampak positif dan dampak negatif media teknologi pendidikan, yang keenam konsep pendidikan melalui media pendidikan. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian inovasi. Sebenarnya inovasi itu apa sih? Jadi, inovasi adalah suatu proses yang mengubah ide menjadi suatu produk yang berguna. Nah, inovasi juga dapat diartikan sebagai proses pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya menjadi nilai yang lebih berarti lagi. Dan adapun definisi inovasi menurut para tokoh. Yang pertama ada Everett M. Rogers yang mengatakan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek, atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Dan yang kedua, menurut para tokoh, Andrew H. van de Ven, inovasi itu merupakan pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang dalam jangka waktu tertentu melakukan transaksi dengan orang lain dalam suatu tatanan organisasi. Selanjutnya, yang ketiga, menurut West and Farr, inovasi merupakan pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses, produk, dan prosedur baru pada unit yang menerapkannya. Nah, selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 mengatakan bahwa inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam suatu produk. Jadi, dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah suatu proses yang berupa kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan terhadap suatu hal dalam jangka waktu tertentu, guna untuk menemukan atau mengembangkan sesuatu yang baru dan bernilai. Baiklah, selanjutnya yang kedua ada media teknologi pendidikan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin masif, kehadiran teknologi berperan penting kepada peserta didik maupun tenaga pendidik untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Teknologi juga memberikan peluang bagi pendidik untuk mengembangkan teknik pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Serta kehadiran teknologi pembelajaran mempunyai arti dan makna yang cukup penting dalam proses belajar dan mengajar. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, apabila ada ketidakjelasan bahan yang disampaikan, dapat dibantu dengan menghadirkan media teknologi. Baiklah, selanjutnya bagian yang ketiga ada urgensi media teknologi dalam pendidikan. Nah, tujuan dari pendidikan adalah mentransfer atau menyalurkan ilmu pengetahuan kepada para peserta didik. Penyaluran ilmu pengetahuan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan apabila proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Pendidikan juga menjadi pilar utama dalam proses internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai karena bersentuhan langsung dengan aspek manusia yang harus distimulasi, sehingga potensi yang dimiliki manusia dapat dioptimalkan. Dan urgensi pemanfaatan ini yang pertama ada sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang dapat memperjelas, mempermudah, dan mempercepat penyampaian pesan atau materi pembelajaran kepada peserta didik. Dan yang kedua, urgensinya sebagai komponen dari subsistem pembelajaran. Nah, pembelajaran merupakan suatu sistem yang di dalamnya memiliki sub-sub komponen, diantaranya adalah komponen media pembelajaran. Dan yang ketiga, sebagai sumber pengaruh dalam pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran adalah sebagai pesan atau apa yang akan disampaikan atau apa yang ada kompetensi yang dikembangkan untuk dimiliki anak didik. Yang keempat, membangkitkan perhatian dan motivasi anak didik. Media pembelajaran teknologi informasi dapat membangkitkan perhatian dan motivasi anak didik dalam pembelajaran. Dan yang kelima, meningkatkan hasil dalam proses belajar. Secara kualitas dan kuantitas, media pembelajaran teknologi informasi sangat memberikan kontribusi terhadap hasil maupun proses pembelajaran, mengurangi terjadinya verbalisme. Yang keenam, itu sering terjadi karena anak didik mengalami verbalisme yang dijelaskan pendidik lebih bersifat abstrak atau tidak berwujud. Dan yang terakhir, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Sering terjadi dalam pembelajaran menjelaskan objek pembelajaran yang sifatnya sangat luas, besar, sempit, dan kecil, atau bahaya, sehingga memerlukan alat bantu untuk menjelaskannya.
Maka dari itu, pemanfaatan dan inovasi media teknologi dalam pendidikan agar dapat membantu keberlangsungan proses belajar mengajar, yaitu dalam proses pembelajaran administrasi pendidikan. Selanjutnya, bagian yang keempat ada contoh inovasi media teknologi pendidikan. Yang pertama ada kelas maya. Nah, konsep utama kelas maya ini tuh adalah membuat lingkungan belajar yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun tanpa harus menuntut adanya pertemuan tatap muka secara langsung. Seperti pandemi pada saat sekarang, pembelajaran dilakukan secara daring melalui Google Meet, melalui Zoom, dan WhatsApp Group. Selanjutnya yang kedua ada pembelajaran berbasis Android. Nah, penggunaan sistem Android semakin umum di masyarakat kita. Saat ini juga model pembelajaran tradisional dianggap membosankan, sehingga model pembelajaran berbasis Android menawarkan kemudahan akses secara instan dan dianggap mampu memantik kreativitas para peserta didik. Selanjutnya yang ketiga ada buku dan perpustakaan digital. Untuk sekarang, buku fisik itu harganya mahal. Jadi, sudah banyak dikeluhkan oleh para pembaca. Selain tidak disubsidi, bahan baku buku juga masing-masing ada pajaknya. Karenanya, alternatif akses pada bacaan digital dirasa sangat membantu dalam penyebaran pengetahuan di dunia pendidikan, seperti e-book. Dan yang keempat, penggunaan grup media sosial. Grup ini juga mulai banyak digunakan gitu untuk menggunakan proses belajar mengajar selama masa pandemi. Selain penggunaannya yang mudah, hampir setiap orang sudah akrab dan terbiasa menggunakan grup dalam media sosial. Selanjutnya ada konferensi video. Kemungkinan besar konferensi video ini masih akan selalu dipakai dalam aktivitas pembelajaran. Selain karena bersifat interaktif dan cepat dalam menyampaikan pesan, konferensi video bisa digunakan secara masif dan serentak. Selanjutnya ada podcast. Nah, para penikmat podcast saat ini tuh telah menjamur. Konten-konten podcast pun kini semakin beragam. Penggunaan podcast sebagai media pembelajaran bisa jadi salah satu inovasi yang populis dan akan banyak diminati, bukan hanya untuk membantu penyebaran materi pembelajaran, tetapi peserta didik juga dapat dilatih menjadi podcaster. Selanjutnya ada absensi online. Seiring berkembangnya zaman, absensi kehadiran murid atau pendidik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menggunakan media fingerprint sebagai bukti kehadiran, ada yang menggunakan swafoto, dan ada juga melewat Google Form. Ya, bagian yang kelima ada dampak positif dan dampak negatif pada media teknologi pendidikan. Dimulai dari dampak positif yang pertama, penyajian informasi akan semakin cepat, fleksibel, dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Dan yang kedua, inovasi media pendidikan tentunya akan lebih membantu pendidik dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, sistem administrasi dalam lembaga pendidikan akan semakin cepat dan akurat dengan penerapan teknologi tersebut. Dan yang keempat, ada media teknologi dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi peserta didik yang berkarakter lambat atau slow learner, tetapi juga dapat memacu pembelajaran bagi anak didik yang bersifat lebih cepat atau fast learner. Selanjutnya ada dampak negatif penggunaan teknologi pendidikan. Yang pertama, kemajuan teknologi yang mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Yang kedua, perlu adanya perawatan dan pemahaman yang lebih lagi dalam pemanfaatan media teknologi. Yang ketiga, manusia yang utama yaitu sebagai makhluk sosial akan tergerus karena sibuk menggunakan media. Dan yang keempat, seringnya mengakses internet. Dikhawatirkan siswa atau mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik seperti judi online dan pornografi. Serta yang kelima, pelajar atau juga mahasiswa menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Yang keenam, adanya tindakan kriminal atau cybercrime. Dan yang ketujuh, menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu, baik bagi pelajar, mahasiswa, pelajar, pengajar, atau siapapun itu. Keenam ada konsep pendidikan melalui media teknologi. Nah, perkembangan identitas manusia diiringi dengan perkembangan cara menyampaikan pendidikan, gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti yang dikenalkan dunia arus informasi yang kemudian dikenal dengan namanya teknologi. Penggunaan teknologi untuk pendidikan yang semakin meluas terutama di negara-negara maju merupakan fakta. Media memang memungkinkan proses belajar mengajar yang lebih efektif. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi inovasi media teknologi pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak dosen yang telah mendengarkan dan kepada teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.